Kamu ngapain tidur di sini? Aku nggak tahu, Mut. Harus tidur di mana lagi? Aku bingung. Kamu pikir cuman kamu yang pernah kehilangan tempat? Mutia, aku nggak minta dikasihani sama kamu. Aku minta sama kamu, tolong dengerin sekali aja. Aku tahu, aku udah merusak semuanya. Aku udah hancurin hari bahagia kamu setelah kita berpisah. Tapi asal kamu tahu, setiap hari, setiap aku bangun, aku selalu berpikir untuk bilang minta maaf sama kamu, Mutia. Nggak usah lebay. Mutia, ini bukan soal lebay ataupun gak lebay. Mutia. Kamu sedang ini sekarang. Ini soal dosa-dosa aku sama kamu, Mutia. Aku salah. Aku akuin aku salah, Mutia. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin memperbaiki hubungan kita yang sudah rusak. Kamu gak perlu jawab sekarang. Tapi tolong, Mutia. Tolong banget sama kamu. Jangan tutup pintu maaf dari kamu, Mutia. Aku tulus sayang sama kamu, Mutia. Aku mau ke pasar. Saat itu, entah kenapa saya merasa kasihan sama Mas Gilang. Dia terlihat begitu hancur. Dan saya akui, hati saya masih belum sepenuhnya sembuh. Masih ada cinta yang belum mati, Mbak. Tapi kan, Mbak, dia pernah mengkhianati kamu. Dia pernah menyakiti hati kamu. Iya, Mbak. Tapi dia bilang dia sudah menceraikan Wanja. Dan saya akhirnya luluh. Saya terima lamarannya. Lamarannya? Dia mengajak kamu untuk menikah lagi. Lalu, Mbak, setelah akhirnya menikah dengan dia, bagaimana? Baik-baik saja semuanya? Enggak, Mbak. 6 bulan setelah kami menikah, tiba-tiba Wanja datang. Dan ternyata mereka belum resmi bercerai. Astaga, Mbak Mutia. Jadi, kamu? Saya ternyata jadi istri keduanya Mas Gilang. Ya ampun, Mbak Mutia. Saya lagi-lagi dibohongi sama orang yang saya sayangi, Mbak. Doain aku ya, sayang ya. Tanpa kamu minta, aku pasti selalu doain kamu, Mas. Sebentar ya, biar rapi. Kamu belum rapi ya? Belum, ini masih kurang rapi. Nah, Kasih. ngapain kamu datang ke sini? Loh, ini kan rumah saya juga. Mas, apa maksudnya? Kenapa dia bilang ini rumah dia juga? Jawab. Aku belum urus surat cerainya, Mut. Jadi kamu belum cerai sama dia dan aku istri kedua kamu, Mas? Hah? Kamu bohongin aku lagi? Ya ampun, Mas. Ya, secara teknis kamu itu numpang tidur aja di sini, Mut. Cukup. Jahat, Mas. Mutia, Mutia, tunggu Mutia. Mutia. Aku bisa jelasin sekarang. Aku mau pulang ke rumah. Mutia, tunggu. Aku nggak mau. Aduh. Mutia. Mutia. Kamu masuk angin ya? Kamu hamil? Gak tahu, Mas.
Mutia. Kamu hamil? Itu artinya aku bisa dapetin warisan itu. Aku nggak akan biarin anak kalian lahir ke dunia ini. Saya hamil, Mbak. Saya nggak jadi cerai sama Mas Gilang. Mbak Mutia, saya prihatin mendengar cerita kamu, Mbak. Sepertinya cobaan kamu tuh gak ada henti-hentinya. Yang sabar ya, Mbak ya. Saya nggak punya pilihan lain. Saya jadi istri kedua. Dan tiap hari saya harus terima perlakuan mereka yang makin semena-mena, Mbak. Padahal yang kamu inginkan hanya untuk kehidupan yang tenang. Ya kan, Mbak? Saya cuma pingin jadi istri dan calon ibu untuk anakku. Tapi mereka perlakukan saya seperti binatang, Mbak. Sabar, Mbak. Sabar, Mbak. Saya yakin, Mbak Mutia, kebenaran dan keadilan pasti akan menunjukkan dirinya. Yang penting kamu tabah, Mbak. Jangan menyerah. Saya cuma pingin anak saya lahir dengan selamat, Mbak. Itu aja. Kamu nggak usah masuk ke kamar itu lagi. Loh, kenapa, Ma? Saya ini istri sahnya Mas Gilang. Yang berhak tidur di situ tuh saya, Ma. Mutia yang hamil. Dan hanya yang membawa darah keluarga ini yang pantas tidur di sebelah anak saya. Ayo sayang, kamu jangan terlalu capek ya. Kamu harus jaga cucu mama. Ayo masuk. Kamu sentuh Mutia, berurusan dengan saya.